Pemirsa, sebagian dari kita pasti takut pada kematian. Dan kita tahu bahwa kematian adalah hal yang pasti akan kita hadapi. Yang bijak akan berkata, jika kematian merupakan perpindahan ke tempat terbaik bagi para arwah. Sedang bagi yang ditinggalkan, kematian merupakan masa paling sedih untuk mereka. Tapi tidak bagi beberapa orang kreatif yang justru memanfaatkan kematian untuk meraup keuntungan. Bagaimana bisa? Apa saja bisnis yang bisa dikembangkan dari kematian? Inilah 7 bisnis berbau kematian versi On The Spot. Light is sweet in the valley of the bee. Di Korea Selatan, angka kematian karena bunuh diri meningkat dari tahun ke tahun. Data pemerintah Korea Selatan mencatat bahwa setidaknya ada 40 orang yang melakukan bunuh diri setiap harinya. Hal ini membuat salah satu klinik di Korea, Seoul Haewon Healing Center, membuka kelas terapi kematian. Tidak disangka, terapi kematian ini menjadi populer dalam waktu singkat. Masyarakat dari berbagai kalangan di Seoul tertarik dan ingin mencoba terapi kematian ini. Pada terapi ini, klinik tersebut memberikan pengalaman ditinggalkan sendiri dalam peti mati. Bagaimana rasanya ketika seseorang benar-benar ditinggal sendirian di dalam kegelapan. Banyak yang penasaran dengan terapi ini. Dan setelah menjalaninya, sebagian besar dari para peserta semakin menghargai kehidupan. Merasakan kematian membuat para peserta terapi menjadi lebih semangat untuk berjuang dan memberikan segala yang terbaik dalam hidupnya. Klinik ini membuat program terapi kematian untuk menekan laju kematian karena bunuh diri di Korea. Tahukah Anda jika terapi kematian seperti di Korea ternyata bukanlah konsep baru? Di Tiongkok, terapi dengan konsep yang hampir mirip dinamakan terapi peti mati. Metode ini ditawarkan oleh sebuah klinik psikoterapi di Tiongkok. Metode ini bertujuan agar pasien mendapatkan pencerahan dan merasa lebih baik setelahnya. Pada terapi ini, pasien akan diantar ke sebuah ruangan seluas 5 meter persegi yang berisi sebuah peti jenazah. Mereka diminta untuk menuliskan pesan terakhir. Setelah itu, mereka dipersilahkan berbaring di dalam peti jenazah. Setelah berbaring, wajah pasien akan ditutupi dengan secari kain putih. Selama terapi, pasien akan diputarkan lagu pengiring prosesi pemakaman. Terapi ini berlangsung selama 5 menit dan berakhir dengan suara tangisan bayi. Setelah berakhir, sang terapis akan membuka peti jenazah dan menyambut pasien. Proses ini membuat pasien merasa seperti terlahir kembali dan merasa segar. Banyak warga Tiongkok yang mengikuti terapi ini merasakan perubahan positif dalam kondisi kejiwaan. Seorang pengrajin kotak dari Ukraina juga menawarkan konsep yang hampir mirip yang bernama terapi simulasi kematian. Satu sesi terapinya berlangsung selama 15 menit dan pasien bebas memilih berbaring dengan peti tertutup atau terbuka. Ide ini didapat dari tradisi keluarganya yang menyimpan peti mati di rumah. Suatu hari, sang nenek meminta untuk membuatkan sebuah perabot yang ditempatkan di apartemennya. Piryanik memilih peti mati yang disimpan di rumahnya disulap menjadi sofa untuk neneknya. Sang nenek senang sekali menerima hadiah itu dan menggunakan peti mati tersebut untuk berbaring santai di dalamnya setiap sore. Kegiatan ini menjadikan sang nenek merasa rileks dan segar. Akhirnya pengrajin kotak ini membuat usaha terapi simulasi kematian dengan mengadaptasi kebiasaan sang nenek tidur di peti mati buatannya. Don't expect a thing, but a boy can dream. Seorang dokter ahli anatomi di Jerman bernama Von Hagen mengembangkan teknik plastination untuk menyuplai jasad dan organ tubuh lainnya. Orang-orang menyebut bisnisnya sebagai pabrik jenazah. Jasad yang dikerjakan oleh Von Hagen bukan hanya berasal dari Jerman, tetapi juga negara lain seperti Rusia, Tiongkok, bahkan India.
Ketiga negara ini menjadi pengimpor jasad bagi Von Hagen karena lebih mudah mendapatkan jasad yang dibutuhkan. Pemirsa pasti penasaran siapa konsumen dari bisnis jenazah yang dijalankan Von Hagen? Ternyata dokter ini banyak melayani permintaan dari industri perfilman. Jasad hasil plastination buatannya menjadi salah satu properti favorit para pembuat film karena penampakannya nyata dan tidak perlu dirias lagi. Berkutat dengan tubuh manusia membuat Von Hagen menjadi dokter miliuner. Saat ini, ia tidak hanya menangani jasad manusia saja, tetapi juga jasad hewan. Jika mendengar hotel penginapan jenazah, Anda pasti bertanya-tanya, untuk apa jenazah menginap di hotel? Tapi kenyataannya, bisnis hotel penginapan jenazah sangat diminati di Jepang. Angka kematian di Jepang sangat tinggi, namun banyak warga Jepang yang tidak bisa membuat upacara pemakaman yang layak di rumah atau apartemen karena lokasinya yang sempit. Hotel penginapan jenazah ini mengakomodir kesulitan masyarakat Jepang. Jasad-jasad menginap di hotel tersebut sambil menunggu giliran dikremasi. Pihak hotel menyediakan tabung pendingin jasad, peti mati, bunga, serta perlengkapan lain yang diperlukan. Dalam hotel ini juga disediakan dapur dan ruang tunggu bagi para keluarga dan tamu yang hendak melayat. Sangat pintar membaca peluang ya pemirsa. Rindu pada orang yang sudah meninggal membuat kita sering membuka album fotonya untuk mengingat kenangan-kenangan indah bersamanya. Keadaan ini membuat Robert Burroughs menciptakan sebuah inovasi untuk mengobati kerinduan para peziarah pada sanak famili yang dimakamkan. Robert menciptakan sebuah batu nisan berbicara dengan remote control sebagai pengendali. Batu nisan ini dilengkapi layar video yang akan memutar pesan-pesan mendiang ketika masih hidup. Jika keluarganya ingin melihat sang mendiang, mereka tinggal memutar videonya saat berziarah. Sangat optimis dengan penemuannya ini, Robert pun mendaftarkan hak patennya. Saat ini bisnisnya masih berbasis di California, Amerika Serikat. Mungkin inovasi ini bisa meningkatkan kunjungan kita untuk berziarah ya pemirsa. I'd made a horrible call, and now the state line felt like the... Mempersiapkan kematian sendiri bisa dimulai dengan membuat peti mati sendiri. Di Inggris, ada sebuah kursus yang menawarkan keterampilan membuat peti mati sendiri. Kursus bernilai 4 juta rupiah ini mengajarkan para pesertanya untuk tidak takut menghadapi kematian. Tiap peserta diberikan batang pohon lilo untuk memahat peti matinya sendiri. Jika sudah selesai, peti mati tersebut bisa dibawa pulang. Sebelum digunakan sebagaimana mestinya, peti mati ini bisa disimpan atau dialihfungsikan sebagai meja, rak buku, dan lain sebagainya. Hanya saja tempat penyimpanannya harus kering agar peti tidak lapuk. Pemirsa, itulah 7 bisnis berbau kematian versi on the spot. Semoga tayangan ini memberikan inspirasi bagi Anda ya, bahwa berbisnis bisa dimulai dari mana saja. And we shared a bed in which I could not sleep.